إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمني ورحمكم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah. Di pagi hari yang cerah ini, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu kenikmatan dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya. Sebuah kenikmatan yang tidak semua manusia bisa merasakannya kecuali hanya orang-orang yang Islam, kecuali hanya orang-orang yang masuk dalam agama Islam. Alhamdulillah, Allah SWT memberikan sebuah kenikmatannya di pagi hari yang cerah ini, di pagi hari yang berbarakah ini, yaitu sebuah kenikmatan yang agung, adalah kenikmatan dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri tahun 1444 Hijriah kali ini. Alhamdulillah, kita dapat merayakannya walau tidak sedikit dari saudara kita yang nantinya akan melaksanakan esok hari. Namun demikianlah, perbedaan tetaplah menjadi perbedaan. Akan tetapi hakikat merayakan sebuah kebahagiaan bukan pada hanya perbedaan hari atau kesamaan hari. Akan tetapi semua umat kaum muslimin akan merasakan sebuah kebahagiaan tersebut, yaitu hakikat dalam merayakan sebuah kebahagiaan. Hakikat perayaan Idul Fitri adalah sebuah kebahagiaan, rasa bahagia yang masuk pada diri dan jiwa seorang muslim. Kita bahagia
Karena dari sebelum datangnya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Yang mana orang-orang meminta, ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Hingga akhirnya Allah pun pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Kita bahagia tatkala kita memasuki bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan, kesehatan, waktu luang yang akhirnya kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal. Kita pun bahagia tatkala Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita saat memasuki bulan Ramadan. Dari awal hingga akhir bulan Ramadan, Allah berikan kemudahan kita untuk melaksanakan segala macam perintahnya, baik itu puasa, sahur, sholat rawatib, sholat tarawih, qiyam kita di malam hari, dan yang lain sebagainya dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kebahagiaan adalah merupakan sebuah dambaan semua insan. Semua manusia menginginkan yang namanya kebahagiaan. Bagaimana tidak? Bahkan tidak kita dapati seorang pun yang menginginkan yang namanya kesengsaraan ataupun kesusahan. Karena memang demikianlah fitrah yang Allah berikan kepada manusia, yaitu menginginkan sebuah kebahagiaan, terutama kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya jarang sekali orang-orang, ya tidak jarang, ya masih banyak di antara manusia, mereka menempuh segala macam cara demi untuk mendapatkan kebahagiaan. Padahal mereka tidak tahu, mungkin di sana banyak larangan-larangan Allah yang diterjang, syariat-syariatnya yang diterjang, demi dengan dalih untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan. Padahal agama ini sudah jelas, agama Islam ini sudah sempurna. Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyempurnakan agama ini. Bahkan sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala pernah menggambarkan bahwa saking sempurnanya agama Islam ini, beliau mengatakan, ma tarakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam at-tayra, ma tarakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tayran yuqallibu janahaihi fis sama illa dzakara lana minhu ilman. Sungguh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah meninggalkan seekor burung pun yang terbang mengepakkan sayapnya di atas langit, kecuali Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kami ilmunya, karena saking jelasnya ilmu agama Islam ini. Bahkan seseorang pernah mengatakan, wa qala rajul minal musyrikin, berkata seorang dari kaum musyrik li Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an. Seorang kaum musyrikin, salah seorang dari kaum musyrikin mengatakan kepada sahabat Salman Al-Farisi, wahai Salman, allamakum nabiyyukum hatta al-khira'ah. Wahai Salman, benarkah nabimu itu mengajarkan saking lengkapnya ajaran Islam sampai pun tata cara buang hajat pun diajarkan oleh Rasulullah SAW? Benar, kata sahabat Salman Al-Farisi. Qala na'am, iya betul. Laqad nahana an nastaqbil al-qiblah bi ghaitin aw bawl. Sungguh Rasulullah SAW yang mulia telah mengajarkan itu semua. Di antaranya untuk dilarang kita menghadap kiblat tatkala kita buang air, tatkala kita buang hajat, baik itu buang air kecil maupun besar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau permasalahan kecil saja dibahas oleh agama Islam ini, dibahas oleh Allah SWT, dibahas oleh Rasulullah SAW, lebih-lebih kebutuhan hambanya oleh Allah, kebutuhan umatnya oleh Rasulullah SAW, tentu semuanya itu diajarkan di dalam ajaran agama Islam.
Di antaranya juga termasuk jalan-jalan manusia, jalan-jalan hambanya untuk menempuh berbagai macam kebahagiaan. Di antaranya hidup bahagia di dunia hingga akhiratnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah pernah mengatakan, setidaknya ada beberapa jalan manusia itu bisa mendapatkan sebuah kebahagiaan hidupnya di dunia maupun di akhiratnya. Yang pertama adalah seseorang itu beriman dan beramal saleh. Beriman dan beramal saleh, karena memang iman dan amal saleh inilah sebab yang paling besar, yang paling pokok bagi seorang itu bisa bahagia di dunia dan di akhiratnya. Berlandaskan firman Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah, man amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, wa huwa min dzakarin aw untha, baik dia itu laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan kami berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang tenang, aman, damai, yang dengan demikian orang itu akan bisa bahagia dalam hidupnya. Bahkan tidak hanya itu, Allah SWT melanjutkan, walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, akan kami ganti, kata Allah, akan kami ganti dengan yang lebih baik dari apa-apa yang telah kalian lakukan. Kita hanya mengamalkan sebuah amalan-amalan soleh yang sedikit, toh juga waktu kita di dunia ini hanya sedikit, akan tapi Allah SWT sangat baik. Allah berikan kita kehidupan yang baik, bahkan menggantinya dengan yang lebih baik dari apa yang telah kita amalkan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karenanya, jika seorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh, beriman yang membuahkan amal saleh yang nantinya dia itu akan selalu merasa tenang. Semua hal-hal kehidupannya itu dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Rasulullah SAW pernah bersabda, ajaban li amrin mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Orang mukmin itu ajaib, kata Rasulullah SAW. Semua perkaranya orang-orang mukmin itu mengherankan. Ajaban li amrin mu'min, inna amrahu kullahu khair. Semua kelakuannya, semua perkaranya dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan hal tersebut tidak akan terjadi kecuali hanya pada orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Rasulullah SAW memberikan contoh, in asabatu sarra syakara fakana khairan lahu. Seumpama orang mukmin tersebut diberi kenikmatan oleh Allah, diberi kecukupan dan diberi kesenangan dalam hidupnya, apa yang mereka perbuat? Syakara, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fakana khairan lahu, dan itu adalah termasuk dari kebaikan yang Allah SWT berikan kepadanya, dan itu akan membuahkan ganjaran. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Seumpama dia diberi ujian, diberi musibah oleh Allah SWT, apa yang mereka lakukan? Dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, fakana khairan lahu, dan itu sebuah kebaikan bagi dirinya. Dan kebaikan bukan hanya sekedar kebaikan, akan tapi ada balasannya oleh Allah SWT. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan sebuah kebaikan sekecil apapun, Allah itu lihat. Bahkan Allah tidak melihatnya saja, Allah balas semuanya, sedikit maupun yang lebih sedikit.
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara jalan-jalan manusia menuju kebahagiaan hidupnya di dunia maupun di akhirat, yaitu berbuat baik kepada sesama manusia, baik itu melalui ucapan maupun perbuatannya. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kurang iman kalian tuh kurang sempurna, kata Rasulullah, sampai kalian tuh mencintai orang lain, mencintai saudara kalian, sesama kalian, seperti halnya kalian mencintai diri kalian sendiri. Masya Allah, seumpama kita mencintai orang lain sebagaimana diri kita mencintai diri kita sendiri, sungguh akan muncul segala macam kebahagiaan. Yang kita baiki pun merasa bahagia dan akan menjadi hukum alam. Barang siapa yang berbuat baik, dia akan diberi kebaikan. Barang siapa yang memberi, dia akan diberi. Dan itulah memang hukum alam. Kemudian ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Di antara jalan yang ketiga dari jalan-jalan hamba itu bisa menempuh kebahagiaan hidupnya di dunia maupun di akhirat adalah memperbanyak zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan kalian berzikir kepada Allah, dengan kalian banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, tatmainnul qulub, hati kalian itu akan lembut nantinya. Dan ini termasuk pokok dari kelembutan hati. Karena nantinya zikir kepada Allah itu akan menghasilkan pengaruh yang sangat menakjubkan bagi hati. Nantinya orang yang banyak berzikir kepada Allah, dia akan banyak bersikap lapang, selalu bersikap tenang, bawaannya itu segar terus, karena dia yakin akan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, dari jalan-jalan manusia menuju kebahagiaan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat adalah memusatkan perhatiannya dengan apa-apa yang sedang dijalaninya saat ini, tanpa memikirkan, tanpa bersedih-sedih, berlarut-larut dari apa yang telah berlalu, dan menghilangkan segala macam kecemasan dari apa-apa yang belum terjadi ke depannya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan lihatlah masa lalu kalian untuk apa? Bukan untuk dikesedihi terus menerus, bukan untuk berlarut-larut dalam kesedihan, akan tapi untuk mengambil hikmah, untuk mengambil faedah, pelajaran yang nantinya akan dibangun, tumbuh lagi di masa depannya dengan yang lebih baik. Rasulullah SAW selalu memberikan semangat kepada umatnya. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Semangatlah kalian, mari bersemangat terhadap apa-apa yang menjadi sebuah kemanfaatan bagi dirimu. Wasta'in billah, dan ingat, jangan lupa meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jiz, dan ingat sekali lagi, jangan sampai kalian lemah, jangan sampai kalian memiliki sifat malas. Fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza, kata Rasulullah. Ingat, seumpama ada sesuatu musibah yang menimpa dirimu, baik itu ujian ataupun cobaan, ataupun kegagalan, ataupun kesusahan dan yang lain sebagainya,
Fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Jangan sampai kalian mengucapkan seumpama nanti kalau misalkan kemarin saya itu begini, nantinya akan jadi begini. Jangan sampai kita mengucapkan hal-hal demikian. Andai-andai kalau misalnya seumpama, akan tapi Rasulullah SAW memberikan solusi. Walakin kul qadarullah wa ma syaa fa'al. Kata Rasulullah SAW, jangan ucapkan demikian, akan tapi ucapkan yang seperti ini. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Semua itu atas takdir Allah Subhanahu wa taala, dan itu sesuai kehendaknya, dan apa yang telah dikehendakinya pasti akan terjadi. Ma'asyiral muslimin, demikianlah petunjuk Rasulullah SAW yang nantinya akan membawa seorang itu bahagia di dunia maupun di akhiratnya. Kemudian jalan yang terakhir dari jalan-jalan manusia menuju kebahagiaan hidupnya di dunia dan akhirat adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan kecukupan di dunianya maupun akhiratnya. Allah akan jamin kecukupan hidupnya baik di dunia maupun di akhiratnya. Demikianlah ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa beriman dan beramal saleh, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang baik terhadap sesamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan lisan-lisan kita ini basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita menjalani hari-hari dengan semangat yang tinggi, usaha yang membuahkan hasil, serta diiringi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal. Dengan demikian kita nantinya bisa akan menjadi orang-orang yang bisa menempuh dari jalan-jalan menuju kebahagiaan manusia, baik itu di dunia maupun di akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ihfadz biladana Indonesia minal fitan. Allahumma ihfadz biladana Indonesia minal fitan. Allahumma ihfadz biladana Indonesia minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ihfadz syababana wa syuyukhana. Allahumma ihfadz syababana wa syuyukhana. Allahumma ihfadz syababana wa syuyukhana ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata amrina. Allahumma aslih wulata amrina ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih
wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Look. Belajar baik. Allah. Belajar baik. Kalau itu. Mantap, materinya sip. Pas durasinya juga pas. Iya. Enggak, 2